kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Who Are You. Dan sekarang kita telah masuk di episode ke-6. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode kemarin, saat itu Kang Soyoung mulai mengetahui semua kebohongan yang dilakukan Yoonbi. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Gong Tae sudah berada di sana dan mendengar semua pembicaraan mereka. Kang Soyoung yang mengetahui jika gadis yang berada di hadapannya itu adalah Yoonbi, seketika langsung membulinya habis-habisan. Namun untungnya, tiba-tiba saja Gong Tae langsung datang untuk menolong Yoonbi. Di saat itulah, Kang Soyoung langsung menjadi terkejut dan dia pun juga mulai menjadi ketakutan karena perbuatannya itu diketahui oleh Gong Tae. Di samping itu, Yoonbi pun mulai memanfaatkan keadaan dengan mengatakan jika seseorang yang dibicarakan Kang Soyoung adalah saudara kembarnya. Tujuan Yoonbi mengatakan hal itu sebenarnya hanya untuk menakut-nakuti Kang Soyoung agar Yoonbi tidak lagi dicurigai. Dan di saat itu Yoonbi mulai mengancam Kang Soyoung akan membalaskan dendam saudaranya yang telah dibully. Kang Soyoung yang mendengar perkataan Yoonbi mulai menjadi kebingungan dan dia juga kembali merasa jika gadis yang berada di hadapannya bukanlah Yoonbi. Begitu juga dengan Gong Tae yang saat itu mulai juga ikut bingung. Setelah itu Yoonbi pun langsung pergi meninggalkan mereka. Namun ternyata setelah Yoonbi memberanikan diri untuk melawan Kang Soyoung, dirinya justru mulai merasa sedih karena Yoonbi menyadari jika sebenarnya dia sama sekali tidak berani untuk melawannya. Di saat itulah Gong Tae juga mengetahuinya dan dia pun juga mulai menjadi heran dengan sikap Yoonbi karena dia tahu jika Yoonbyul teman sekelasnya dulu tidak selemah sekarang. Kemudian saat berada di kelas, Gong Tae yang masih merasa penasaran dengan Yoonbi mulai teringat dengan perkataan Yoonbi tempo lalu, yang dimana ia pernah menyatakan jika sebenarnya Yoonbi bukanlah Yoonbyul, walaupun Yoonbi tidak mengatakannya secara langsung. Karena hal itu, Gong Tae pun menjadi curiga kepada Yoonbi. Lalu saat jam istirahat, Gong Tae mulai berniat akan makan bersama dengan Yoonbi. Namun tiba-tiba saja Kang Soyoung langsung mengajaknya untuk makan bersama. Tanpa pikir panjang, Gong Tae pun langsung menyetujuinya. Dan ternyata tujuan Kang Soyoung saat itu hanyalah untuk meminta Gong Tae merahasiakan perbuatannya tadi. Mendengar itu, Gong Tae pun langsung menjelaskan kepada Kang Soyoung jika di sekolah itu dirinya telah dikenal sebagai orang gila dan semua perkataannya pasti tidak akan dianggap benar. Dengan artian, jika Gong Tae tidak mungkin membeberkan semua perbuatan Kang Soyoung. Kang Soyoung pun merasa lega. Namun, Gong Tae juga kembali menjelaskan kepada Kang Soyoung agar tidak berurusan dengan Yoonbyul, karena Yoonbyul adalah orang yang sangat berbahaya. Mendengar perkataan itu, Kang Soyoung justru malah semakin curiga. Dan saat itu, dia pun mulai meminta kepada teman sekolahnya yang berada di Tongyong untuk mengambil beberapa tulisan Yoonbi di panti asuhan Rumah Cinta. Kemudian keesokan harinya, terlihat Kang Soyoung yang dengan sengaja datang ke sekolah pagi-pagi. Saat itu belum ada seorang pun yang berada di kelas. Tujuan Kang Soyoung tersebut ternyata hanya untuk mengambil buku catatan milik Yoonbi agar dia bisa mencocokkan tulisan Yoonbi yang dia dapat dari Rumah Cinta. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Park Min Jun mulai datang ke kelas itu. Namun dia sama sekali tidak mencurigai gerak-gerik Kang Soyoung. Setelah mendapatkan buku catatan milik Yoonbi, Kang Soyoung pun langsung pergi ke toilet untuk mulai mencocokkannya dengan tulisan tangan Yoonbi yang dia dapat dari Rumah Cinta. Seketika ia sangat terkejut karena kedua tulisan itu terlihat sama persis. Kang Soyoung pun mulai menjadi sangat yakin jika Yoonbyul yang berada di sekolahnya saat ini adalah Yoonbi. Setelah mengetahui hal ini, Kang Soyoung pun mulai kembali ke kelasnya untuk mengajak Yoonbi berbicara empat mata di sebuah tempat. Namun ternyata saat itu Gong Tae mengetahuinya dan dia pun juga malah mengikutinya. Ternyata tujuan Kang Soyoung kembali mengajak Yoonbi berbicara empat mata hanya untuk mengajaknya berdamai dan melupakan semua perbuatan yang dulu pernah Kang Soyoung lakukan. Namun Yoonbi yang mendengar hal itu justru kembali menjadi kesal karena dia sama sekali tidak bisa memaafkan Kang Soyoung dan melupakan semua perbuatannya. Kang Soyoung yang mendengar perkataan Yoonbi ternyata juga mulai kesal dan dia pun berniat akan membongkar semua kebohongan Yoonbi. Di sela-sela perdebatan mereka, tiba-tiba saja Gong Tae kembali muncul untuk membantu Yoonbi. Nah, di saat itulah Gong Tae juga mulai mengancam Kang Soyoung akan membeberkan semua rahasianya. Mendengar hal itu, Kang Soyoung pun hanya bisa terdiam dan dia pun juga langsung pergi meninggalkan mereka.
Setelah Kang Soyoung pergi, tiba-tiba saja Yunbi kembali bersedih. Gong Tae yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, terlihat Cha Song-jo yang sangat bahagia sekali karena dia mendapat tawaran menjadi model iklan di majalah. Dan saat itu dia pun juga memberitahu kepada semua teman-teman kelasnya jika dirinya akan menjadi model terkenal. Kemudian sesampainya Cha Song-jo di studio pemotretan, ternyata dia malah bertemu dengan Han Yi-an yang juga menjadi model di sana. Namun tak disangka saat itu ternyata Han Yi-an lah yang menjadi model utama. Sedangkan Cha Song-jo hanya menjadi seorang figuran. Cha Song-jo yang mengetahui hal itu pun akhirnya merasa kecewa karena sebelumnya dirinya telah mengatakan kepada semua teman-temannya jika dia akan menjadi model terkenal. Kemudian terlihat Gong Tae yang mulai mengantar Yunbi pulang sampai ke rumahnya. Dan setelah itu Gong Tae pun juga langsung kembali pulang. Namun saat akan pulang, Gong Tae malah bertemu dengan Han Yi-an. Seketika Gong Tae pun langsung melarang Han Yi-an untuk mengajak Yunbi pergi. Namun hal tersebut justru malah membuat Han Yi-an menjadi kesal karena dia merasa jika Gong Tae berusaha mendekati Yunbi. Keesokan harinya, terlihat Kang Soyoung yang mulai datang ke sekolah tersebut bersama dengan ayahnya. Saat itu mereka juga mulai bertemu dengan ayah Gong Tae selaku direktur di sekolah tersebut. Di saat yang bersamaan ternyata Gong Tae dan teman-teman kelasnya juga mengetahui. Namun Yunbi yang juga melihatnya mulai menjadi curiga dengan tujuan Kang Soyoung membawa ayahnya. Setelah itu, terlihat semua teman-teman kelas mulai membicarakan majalah yang dibintangi oleh Cha Song-jo. Karena Cha Song-jo hanya menjadi figuran di majalah itu dan fotonya pun juga tidak jelas. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Cha Song-jo mengetahui pembicaraan mereka. Cha Song-jo pun menjadi merasa sedih dan dia juga meminta kepada teman-temannya untuk meninggalkannya sendiri. Ternyata saat itu Kang Soyoung mengetahuinya dan dia pun juga mulai mengambil kesempatan untuk mendekati Cha Song-jo. Saat itu Cha Song-jo sedang duduk menyendiri. Tiba-tiba saja Kang Soyoung dengan gaya so akrabnya mulai mendekatinya. Nah, di saat itulah Kang Soyoung juga mulai berniat akan mengenalkan Cha Song-jo kepada pamannya yang bekerja di dunia entertainment. Karena dia tahu jika Cha Song-jo sangat ingin sekali menjadi seorang model. Mendengar hal itu, Cha Song-jo langsung menerima tawaran tersebut. Setelah mendapatkan tawaran itu, kini Cha Song-jo kembali merasa bahagia. Dia pun juga mulai mentraktir makan teman-temannya. Namun tak disangka, ternyata dia juga mengundang Kang Soyoung untuk ikut bergabung dengannya. Yunbi yang mengetahui Kang Soyoung berada di sana mulai menjadi bad mood dan seketika Yunbi juga langsung berpamitan pulang. Di saat itu Han Yi-an juga langsung menyusulnya dan ternyata Han Yi-an mulai mengetahui jika Yunbi tidak menyukai Kang Soyoung. Namun saat Han Yi-an menanyakan hal tersebut, Yunbi justru menjadi kesal kepadanya karena Yunbi benar-benar tidak ingin menceritakan apapun kepada Han Yi-an. Han Yi-an pun menjadi merasa sedih. Saat itu Han Yi-an juga menjadi kesal karena dirinya sama sekali tidak berarti bagi Yunbi. Seketika Han Yi-an pun langsung pergi meninggalkannya. Keesokan harinya Yunbi mulai menjadi terdiam saat melihat kedekatan Cha Song-jo dengan Kang Soyoung. Saat itu, Lee Si-jin juga mengetahuinya dan mulai menjelaskan kepada Yunbi jika Kang Soyoung berniat akan mengenalkan Cha Song-jo ke sebuah agensi. Yunbi yang mengetahui hal itu mulai menjadi khawatir dan dia pun langsung menemui Cha Song-jo di toilet. Saat itu, Yunbi berusaha untuk meyakinkan Cha Song-jo agar Cha Song-jo tidak langsung percaya dengan Kang Soyoung. Namun, Cha Song-jo malah merasa jika Yunbi berniat akan merusak pertemanannya. Cha Song-jo juga meminta kepada Yunbi untuk tidak lagi mengkhawatirkannya. Mendengar hal tersebut, Yunbi pun langsung terdiam dan Cha Song-jo juga mulai pergi meninggalkannya. Ternyata saat itu Kang Soyoung juga berada di dalam toilet dan mendengar semua percakapan mereka. Seketika, Yunbi pun langsung mengancamnya dan tidak akan membiarkan Kang Soyoung menyakiti Cha Song-jo. Setelah itu, barulah Yunbi langsung pergi meninggalkan toilet. Saat berada di luar, dirinya mulai berpapasan dengan Han Yi-an. Namun Han Yi-an sama sekali tidak memedulikannya. Yunbi pun kembali menjadi bad mood dan di saat itulah Yunbi memutuskan untuk menyendiri di kelas. Di saat yang bersamaan, ternyata guru wali kelasnya mulai melihat Yunbi yang sedang menyendiri di kelas tersebut. Guru wali kelasnya yang melihat hal itu seketika kembali teringat dengan Jung So-in. Di saat itulah, guru wali kelasnya menjadi sangat terkejut dan sedikit ketakutan. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Gong Tae juga datang di sana dan dia pun mulai memergoki guru wali kelasnya. Namun guru wali kelasnya tersebut malah langsung pergi meninggalkan mereka karena dia tidak ingin mengungkit masa lalunya itu.
Kemudian Gong Tae yang mengetahui Yunbi sedang menyendiri di kelas itu langsung datang dan menemaninya. Gong Tae juga berusaha untuk menghibur Yunbi. Sebenarnya Gong Tae melakukan semua hal itu karena dirinya mulai menyukai Yunbi. Akhirnya Gong Tae pun melanjutkan untuk pergi menemui guru wali kelasnya dan meminta kembali surat pengunduran dirinya. Saat itu Gong Tae juga mulai menemui ayahnya untuk meminta sang ayah agar tidak mengirimnya ke luar negeri karena ia masih ingin tetap bersekolah di sekolah itu. Keesokan harinya mulai beredar sebuah berita tentang kasus pembulian yang dulu pernah dilakukan oleh Kang Soyoung. Saat itu semua teman-teman kelasnya juga mulai membicarakannya. Cha Songjo yang juga mulai mengetahuinya langsung menanyakannya kepada Kang Soyoung. Seketika Kang Soyoung menjadi terdiam dan dia mulai berprasangka buruk kepada Gong Tae yang saat itu baru saja datang di kelas. Setelah selesai pelajaran, Kang Soyoung pun mulai pergi menemui Gong Tae untuk menanyakan berita tentang dirinya yang beredar di sekolah tersebut. Kang Soyoung mulai mengira jika Gong Tae lah yang menyebarkan berita itu karena dia tahu jika yang mengetahui dirinya hanyalah Gong Tae dan juga Yunbi. Saat itu Kang Soyoung juga mulai menjadi tahu jika Yunbi hanyalah berpura-pura menjadi Yunbyul. Namun Gong Tae yang mendengar itu tidak mengakuinya. Dan dia pun juga kembali menjelaskan jika Yunbyul tetaplah Yunbyul yang dulu. Di saat itulah, Kang Soyoung mulai memberikan sebuah bukti tulisan tangan Yunbi kepada Gong Tae. Seketika Gong Tae menjadi terkejut. Dan saat itu, Kang Soyoung juga kembali berniat akan mengungkapkan semua kebohongan yang Yunbi lakukan. Kini Gong Tae pun benar-benar menjadi sangat kebingungan karena dia merasa jika Yunbyul yang dia kenal bukanlah Yunbyul yang asli. Gong Tae pun kembali mengingat perkataan Yunbi tempo lalu yang mengungkapkan sebuah rahasianya. Gong Tae pun langsung pergi menemui Yunbi untuk mengajaknya berbicara empat mata. Saat itu, Gong Tae mulai membawa Yunbi untuk pergi menjauh dari sekolah menggunakan bis. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Han Yi-an melihat mereka. Seketika, Han Yi-an pun langsung berusaha untuk mengejarnya. Tetapi usaha Han Yi-an hanyalah sia-sia karena bis yang mereka tumpangi melaju sangat cepat. Saat Gong Tae dan Yunbi berdua berbicara di dalam bis, tiba-tiba saja Gong Tae mulai meminta kepada Yunbi untuk berterus terang kepadanya karena saat itu Gong Tae telah mengetahui yang sebenarnya tentang diri Yunbi. Mendengar hal itu, Yunbi pun menjadi sangat terkejut. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.